sungguh aku lebih senang berjalan membantu saudaraku menghilangkan kesusahannya. Itu lebih aku sukai daripada beriktikaf ya, di masjid selama sebulan penuh, nggak keluar masjid, tapi nggak ngerti tonggone iki lapar apa orang, tonggone susah apa orang ngerti. Ya, nah itulah orang yang bermanfaat. Ternyata itu adalah orang yang terbaik. Khairun nas indallah, begitu. Nah, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepatutnya kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitungnya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita masih bisa berhimpun di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita agar memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-21 dari Al-Bab As-Sulasi. Nasihat ini diambil atau bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, saya bacakan dulu kitabnya sehingga kita tahu secara ijmali, secara global isi dari nasihat ini, lalu kita eksplorasi ya, poin per poin dari nasihat ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal isrun. Dan makalah atau nasihat yang ke-21. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajha. Ya, dari Ali radhiyallahu anhu. Ya, tentu Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang beliau katakan, kun, ya, jadilah indallahi, ya, di sisi Allah atau menurut Allah, khairan nasi, ya, jadilah dirimu menurut Allah itu orang yang terbaik, ya, khair sebaik-baik annas manusia. Wa kun indan nafsi syarran nasi, dan jadilah indan nafsi dalam pandangan dirimu syarran nasi seburuk-buruk manusia. Wa dzalika, ya, dan itu nasihat ini, ya,
kama qalahu sayyidis syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrah. Ya, nasihat ini seperti yang pernah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, qaddasa sirrah. Ya. Apa yang beliau katakan? Idza laqita ahadan minan nasi, jika engkau berjumpa dengan seseorang di antara manusia, ra'aital fadla lahu alaika, di mana orang itu engkau lihat ya memiliki kelebihan alaika daripada dirimu, ya, wa taqulu, maka katakanlah, camkan dalam dirimu, asa ayyakuna indallahi khairan minni, ya, mudah-mudahan orang itu ya di sisi Allah, menurut pandangan Allah, khairan minni, lebih baik daripada diriku, wa arfa'a darajatan, dan lebih tinggi derajatnya daripada aku. Ya. Fa in kana saghiran, dan jika orang yang engkau temui itu adalah anak kecil, kulta, maka katakanlah dalam dirimu, di hatimu, hadza lam ya'sillah, ya, anak ini belum pernah berbuat maksiat kepada Allah. Wa ana, sedangkan saya, qad asaitu, telah berbuat maksiat kepada Allah. Fala syakka, maka tidak diragukan, annahu khairun minni, sesungguhnya dia lebih baik daripada aku. Wa in kana kabiran, dan jika orang yang engkau temui itu adalah orang yang lebih tua, ya, kulta, maka katakanlah dalam dirimu, camkan, hadza ya qad abidallaha qabli, orang ini telah menyembah Allah lebih dulu dari saya. Wa in kana aliman, dan jika orang yang engkau jumpai itu adalah orang alim, kulta, katakanlah, camkanlah dalam dirimu, hadza ya utiya malam ablugh, ya, wanala malam anal, orang ini telah dianugerahi sesuatu yang saya tidak ya memilikinya, wanala, dan menerima malam anal, apa yang tidak aku peroleh, wa alima ma jahiltu, dan dia memiliki ilmu, mengetahui apa yang tidak aku ketahui, wa huwa ya'malu bi ilmihi, dan dia beramal dengan ilmunya. Wa in kana jahilan, dan jika yang engkau temui adalah orang yang bodoh, kulta, katakanlah dalam dirimu, hada asallaha bijahlin, orang ini ya bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya. Wa ana asaituhu bi ilmin, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah dengan ilmu. Wala adri bima yuhtamu li au bima yuhtamu lahu, dan aku tidak tahu ya dengan apa hidup ini dipamungkasi, diakhiri, ya, dan saya juga tidak tahu dengan apa hidupnya dia di akhir. Artinya tidak tahu hidupku nanti berakhir dengan apa, apakah dengan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Saya juga tidak tahu orang itu nanti berakhir hidupnya dengan amalan yang baik sehingga husnul khotimah atau sebaliknya. Wa in kana kafiran, bahkan kalau engkau bertemu dengan orang kafir sekalipun, kulta, katakanlah dalam dirimu, la adri, aku tidak tahu, asa ayaslama, siapa tahu dia nanti di akhir akan berislam,
Fayuhtamu lahu bi khairil amal. Lalu kemudian hidupnya berakhir dengan amal yang baik. Wa asa an akfur, dan bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi aku justru nanti terjatuh di dalam kekufuran. Fayuhtamu li bisu'il amal. Lalu kemudian hidupku berakhir dengan su'ul amal, su'ul khatimah. Nah, ini tips dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lebih lanjut, Ali bin Abi Thalib mengatakan di poin terakhir dari nasihat ini, wa kun indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah dirimu dalam pandangan manusia rajulan minan nas, seseorang sebagaimana mereka. Artinya jadilah manusia yang biasa-biasa saja. Mengapa demikian? Imam Nawawi memberikan penjelasan, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yakrahu, tidak menyukai, membenci, ayyara abdahu mutamayyizan. Allah itu tidak suka melihat hambanya yang merasa lebih istimewa an ghairihi, daripada orang lain. Kama fil hadis, sebagaimana terekspresikan di dalam banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ba'duhum, dan sebagian di antara para ulama, para alim, yad'u bihadad doa, untuk mendidik dirinya menjaga 3 sikap ini, mereka membaca doa ini. Nah, ini doa yang diijazahkan oleh Imam Nawawi kepada kita, gitu ya. Apa doanya? Allahumma ja'alni saburan. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang banyak sabarnya, atau pandai bersabar. Waj'alni syakuran, dan jadikanlah aku orang yang banyak syukurnya, pandai bersyukur. Waj'alni fi aini saghiran, dan jadikanlah aku di dalam pandangan mataku sebagai orang yang kecil, kerdil. Wa fi a'yunin nasi kabiran, dan di pandangan manusia sebagai orang yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari nasihat yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib ini ada 3 poin yang menunjukkan sikap yang harus kita jaga agar kita bisa menekan sifat keangkuhan, ujub, sombong diri. Apa tadi poin-poin nasihatnya? Yang pertama, kun indallahi khairan nasi, jadilah manusia yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, wa kun indan nafsi syarran nasi, dan jadilah manusia paling buruk dalam pandangan diri sendiri. Wa kun indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Nah, Bapak Ibu, mari coba kita eksplorasi satu persatu dari 3 poin ini, sehingga mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita jadikan sebagai satu cara kita untuk menjaga diri agar tidak terjatuh di dalam keangkuhan, kesombongan, ujub, gitu ya, di dalam diri kita, atau yang kemarin pasmi dan lain sebagainya. Poin yang pertama, kun indallahi khairan nas, jadilah orang yang terbaik menurut Allah. Nah, siapakah orang yang terbaik, Bapak Ibu? Siapa kira-kira orang yang terbaik menurut Allah ya? Nih, yang terbaik menurut istrinya tentu bapak-bapak, gitu ya. Aja sampai bojone wong liya, bahaya. Ya. Siapakah manusia yang terbaik dalam pandangan Allah? Ya. Saya mencoba mencari, Bapak Ibu ya, walaupun lewat googling ya, dengan kata kunci khairun nas indallah. Ya, siapakah manusia yang paling baik?
Tentu kemudian yang keluar adalah ayat-ayat dan hadis Nabi. Tetapi yang sering terdengar oleh kita adalah dengan kata kunci khairun nas. Ini khairun nasi anfa'uhum linnas. Ternyata yang terbaik di antara manusia itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Orang yang paling maksimal, optimal kemanfaatan dirinya bagi orang lain. Dan itu dicintai oleh Allah. Bukan orang yang paling banyak ibadahnya ternyata. Maksudnya ibadah mahdonya gitu ya. Ya, mengapa kalau disebut anfa'uhum linnas? Bukan aksaruhum ibadatan misalnya begitu ya. Ya. Karena itu sudah otomatis gitu ya. Kalau dalam pandangan Islam, ya, kebaikan kemanfaatan yang kita lakukan itu tidak hadir begitu saja karena aspek kemanusiaan kita yang membedakan kita dengan Bunda Teresa, dengan orang-orang baik yang non-muslim. Ya, sama-sama baik, ekspresi kebaikannya terletak pada kemanfaatan dirinya kan. Tapi ya, kemanfaatan diri kita itu sebagai seorang muslim itu karena tercantolkan pada nilai-nilai spiritualitas kita. Di antaranya karena ibadah-ibadah mahdhah kita yang kemudian itu memberikan satu dorongan kuat untuk kita berbuat kebaikan kepada sesama manusia sehingga hidup kita ini bermanfaat. Kalau saya memahaminya begitu. Maka tidak disebutkan di situ orang yang paling banyak amal ibadahnya dalam pengertian hubungannya dengan Tuhan begitu ya. Sholatnya nggak pernah tinggal, puasanya nggak pernah putus, tidak disebut secara langsung begitu ya. Nah, bahkan di dalam surat Al-Ma'un ada ancaman fawailul lil musallin. Kalau sholatnya kemudian tidak memberikan dampak positif kepada kesalehan sosial. Nah ini, maka ketika disebut khairun nasi anfa'uhum linnas, itu sudah otomatis nyambung bahwa kemanfaatan hidup kita yang kemudian dengannya kita dianggap sebagai manusia terbaik itu karena ada hubungannya dengan dorongan ibadah-ibadah ritual kita yang memberikan cantolan nilai agar kita bermanfaat dalam hidup kita. Tidak menjadi dua hal yang terpisah, tetapi itu menjadi satu kesatuan utuh yang tak terpisah. Nah ini. Nah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, di antaranya orang yang terbaik ya, di antara manusia dalam pandangan Allah adalah orang yang maksimal kemanfaatannya bagi orang lain. Nah, di dalam satu hadis juga disebutkan demikian ya. Jadi manusia yang terbaik tentu manusia yang dicintai oleh Allah ya. Orang manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Kalau sudah demikian, tidak hanya dicintai oleh Allah, tetapi juga dicintai oleh manusia. Bahkan kadang-kadang kita melihat sesuatu yang apa ya, yang nggak nyandal begitu ya. Banyak orang yang jahat, tetapi dia memiliki manfaat bagi lingkungannya. Misalnya banyak memberi, dermawan, ya kan? Itu lebih dipilih begitu ya, oleh orang sekitarnya. Sehingga kita melihat banyak ya tokoh-tokoh politik itu yang kita tahu ya kualitasnya tidak baik-baik amat gitu. Tapi mungkin karena dermawan dan lain sebagainya justru dia lebih dipilih daripada orang yang soleh, alim tetapi medit misalnya ya, nggak akan pernah jadi, nggak punya apa modal sosial. Sehingga ada teman saya yang nggak pernah ikut pilihan rektor, tapi ya sudah diberitahu, sudah beli baju mau dilantik, ternyata nggak jadi gitu ya. Apa yang kesimpulan yang dia katakan? Ya ternyata baik saja tidak cukup, harus punya modal sosial dan modal politik.
Nah, termasuk modal politik adalah disukai, dan yang disukai adalah orang yang bermanfaat, banyak memberi, walaupun mungkin kualitas pribadi dia tidak baik. Nah, inilah manusia. Jadi manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ya. Ya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya, adalah membuat Muslim yang lain bahagia, ya, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku, kata Nabi, berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Ini kembali kepada poin yang kemarin kita bahas, Ibu, ya. Jadi di antara tradisi kebiasaan Rasul adalah al-mudarat bainan nas, yaitu bergaul, berlemah lembut dengan orang lain. Maka hadis ini menguatkan. Nabi mengatakan, sungguh aku lebih senang berjalan membantu saudaraku, menghilangkan kesusahannya. Itu lebih aku sukai daripada beriktikaf, ya, di masjid selama sebulan penuh, nggak keluar masjid, tapi nggak ngerti tonggone iki lapar apa orang, tonggone susah apa orang, ngerti. Ya, nah ini, itulah orang yang bermanfaat. Ternyata itu adalah orang yang terbaik. Khairun nas indallah, begitu. Nah, saya coba ambil dari tulisan yang ada di aluka.net, ya. Ya. Khairun nasi aidan at-taqiyul ghaniyul khafi. Ini disebutkan di situ, orang yang terbaik itu juga adalah orang yang at-taqi, orang yang bertakwa, al-ghani, yang kaya, al-khafi. Al-khafi artinya yang tidak diketahui, yang tidak masyhur. Ya, takwa, ya, sugih, tapi nggak kelihatan, gitu, nggak dikenal. Ya, tapi nanti kita akan lihat apa makna kaya di sini. Ya, kama wurida an Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana yang diriwayatkan dari Amir putranya Sa'ad bin Abi Waqqas, qala, ia berkata, qala Sa'ad bin Abi Waqqas, berkatalah ayahku Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, inni sami'tu, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya, dan yang tersembunyi. Artinya yang tidak dikenal. Nah, di sini kemudian dijelaskan, ya, apa maksudnya al-ghaniyul ladzi yattaqillah. Orang yang kaya tetapi dia bertakwa kepada Allah. Sugih sandang pangane, apa, sugih bondo, gitu ya, kaya raya, tapi dia bertakwa. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Tetapi ada yang menjelaskan wal ghaniyu, dan yang disebut dengan orang yang kaya adalah ghaniyun nafs la ghaniyal mal. Orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya, bukan kaya perkara harta benda. Nah ini, sehingga Bapak Ibu yang merasa tidak banyak harta kekayaannya nggak usah minder, gitu ya. Ternyata yang dimaksud dengan sugih di sini adalah sugih hati. Ya. Ada Bapak Ibu ya, tetangga yang namanya Bu Sugiyati, itu berarti mencita-citakan dulu anaknya agar al-ghani, ya, at-taqi, gitu ya, sugih hati. Ya. Jadi al-ghani di sini adalah ghaniyun nafs. Ya. Jadi kekaya hati. Kaya hati, di antara ciri dari kekayaan hati adalah bermanfaat bagi orang lain, suka membantu, suka berderma, punya peduli, punya empati. Ya. Dengan apapun yang dia miliki, kalau dia kaya harta dengan kekayaannya,
kalau dia berilmu dengan ilmunya, kalau dia punya tenaga dengan tenaganya, kalau dia punya waktu dengan waktunya, dengan apapun yang dia miliki, setiap orang bisa masuk di dalam kategori ghaniyun nafs ini. Wal khafiyu, dan yang dimaksud dengan al khafi di sini adalah allazi laisa lahu syahratun ya wala yusharu ilaihi bil asabi, yaitu orang yang tidak memiliki popularitas. Syahra itu artinya terkenal, tidak populer, dan tidak banyak jemari manusia itu menunjuk kepadanya. Ya, artinya tersembunyi. Sugihati, bertakwa, tapi tak tampak, tersembunyi. Nah ini tidak populer. Karena godaan dunia itu kan itu Bapak Ibu ya, kekayaan, kekuasaan. Kalau mungkin nggak kaya, nggak kuasa, tapi populer, kan itu kan. Sehingga ya peluang bisnis dalam hal itu kan terbuka lebar. Ya ada kompetisi ini itu dalam rangka membangun popularitas. Kalau sudah populer biasanya kemudian kekayaan gampang mendekat. Nah, jadi ini justru al-khafi, orang yang tidak memiliki syahr popularitas. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam At-Tanwir Sarhul Jami'is Shaghir. Wa ka'annahu ghairu ma'rufin bainan nas. Ya. Dan orang seperti ini ghairu ma'ruf, tidak diketahui, tidak dikenali di antara manusia. Taqiyun ghaniyun khafiyun, hadza min khairin nas. Inilah di antara orang yang terbaik di antara manusia. Nah ini. Lebih lanjut, ya artikel ini menuliskan wa ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Anfa'uhum linnasi bijuhdihi wa bimali. Ya, orang yang bermanfaat kepada manusia karena upayanya, tenaganya, karena hartanya. Anfa'uhum linnasi bidu'aihi. Ya, orang yang bermanfaat bagi manusia dengan doa-doanya. Nah ini, selalu mendoakan saudaranya, selalu mendoakan tetangganya, selalu mendoakan siapapun, itu juga termasuk bagian dari kemanfaatan buat manusia. Wa kaffi syarrihi anhum, dan menyembunyikan rahasia orang lain, itu juga termasuk kemanfaatan. Ya, jangan remehkan ya. Itu termasuk bagian dari sunnatullah kemarin yang kita bahas. Kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia. Bisa jaga mulutnya untuk tidak menjadi lambe turah, kan gitu kan. Ya. Ngempet, jaga rahasia. Itu sudah termasuk bagian dari kemanfaatan buat manusia. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, berkatalah putranya Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Faqala, lalu kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah. Wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah, dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Faqala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat di antara mereka. Yaksifu anhu kurbatan, ini seperti yang tadi ya, terjemahan bebasnya sudah saya bacakan di awal tadi. Dia mampu meringankan beban saudaranya. Au yaqdi anhu dainan, atau dia yang mau melunasi hutangnya. Oke, Bapak Ibu yang punya hutang bilang aja ke tetangganya, saudaranya ya. Jangan kata Amir. Kalau dia orang yang baik, bermanfaat, dicintai oleh Allah, pasti akan melunasi. Kok
enak men gitu ya. Aku sing ngutang, aku sing lunasi. Gitu ya. Tapi itulah diantara ciri orang yang bermanfaat. Yaqdi anhu dainan, ya, gampang kemudian menutup hutang saudaranya. Nah, mungkin tidak dengan melunasi 100% itu mungkin kita nggak mampu ya. Tetapi mungkin kita bisa menutup dalam pengertian begini, dia sudah jatuh tempo dalam hutangnya. Kalau dia tidak nutup, ribanya akan terus, bunganya akan terus bertambah, maka saya tutup hutangnya, maka dia menjadi berhutang dengan saya. Nanti nyicilnya pelan-pelan. Nah, itu termasuk bagian dari upaya menutup hutang gitu ya. Aku nih nutup hutangmu kabeh langsung terus ya aku ora iso, tapi caraku ngene kuwi gitu. Ya itu juga termasuk bagian dari ini gitu ya. Sehingga kemudian urusannya dia bukan dengan pinjol, dengan ini dan lain sebagainya, tidak ya, tapi dengan Anda dengan memberikan kemudahan dia mencicil. Tidak ada lagi rasa berat. Itu juga bagian dari ini ya. Jadi yaqdi anhu dainan aw yatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa laparnya gitu ya. Kalau ini kita bisa berteladan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dia itu hobinya adalah makan bersama begitu. Ada tamu siapapun datang ke rumah diajak makan. Bahkan dia itu terasa kurang sek kalau makan sendirian gitu. Diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim, pernah kita bahas ya dalam makalah yang keberapa itu, sampai dia berjalan berkilo-kilometer jauhnya untuk mencari orang yang mau diajak makan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang begitu enggak? Takmir lagi ya. Oke, nah ini bisa kita biasakan ya. Itu juga termasuk bagian dari amal yang dicintai oleh Allah. Siapapun sing mlebu omah makan gitu ya. Apapun yang dipunyai bawa yang makan gitu. Nah ini ternyata penting ya. Yatrudu anhu ju'an. Dan ini dalam makalah-makalah sebelumnya banyak sekali ya hadis-hadis Nabi yang kita coba ungkapkan di situ ya. Ya. Nah ini tadi yang disebutkan tadi. Wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin. Sungguh aku berjalan bersama saudara muslim fi hajatin, untuk memenuhi hajatnya ya, membantu tadi, meringankan bebannya. Ahabbu ilayya, itu lebih baik, lebih aku cintai kata Rasulullah, min an a'takifa fi hadal masjidil Madinah syahran. Itu lebih baik daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi ini sepanjang 1 bulan. Ini luar biasa, ya, sepele mungkin, tapi itu ya kalau bisa kita timbang berarti kan sama pahalanya dengan beriktikaf selama sebulan. Aku ini iktikaf itu Pak ya, kok keringkingan ya. Berarti mungkin Anda tidak begitu menikmati ya iktikaf di masjid gitu ya. Maka bisa dengan cara yang lain membantu saudaranya, lebih mengoptimalkan kemanfaatan diri bagi orang lain gitu ya. Nah ini, tapi tidak kemudian kalau gitu aku meninggalkan iktikaf, enggak juga gitu ya. Artinya bahwa kita berbuat baik itu karena ada dorongan spiritualitas yang bisa jadi itu muncul karena iktikaf kita, kontemplasi kita, muhasabah kita di dalam masjid selama iktikaf. Jadi itu yang kemudian menguatkan ya dorongan kita untuk membantu sesama kita. Nah ini Bapak Ibu ya. Al-i'tikafu fi masjidin Nabi syahran kamilan kam sawabuhu ya. Iktikaf di masjid Nabi sepanjang sebulan penuh, berapa pahalanya? Azimun indallah, sungguh pahalanya besar di sisi Allah. A'zamu minhu ya, wa ahabbu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tamshi ma akhikal muslim taqdi hajatahu. Tapi pahala itu jauh lebih besar lagi dan lebih dicintai oleh Nabi ketika engkau berjalan ma'akhika, bersama saudaramu untuk memenuhi hajatnya. Itu pahalanya lebih besar daripada iktikaf sebulan.
Banyak orang Bapak Ibu yang kemudian berhaji disempurnakan sampai arba'in agar dia bisa beriktikaf di Masjid Nabi, ya. Betul gitu ya. Umroh ya dilama-lamain agar bisa beriktikaf di sana gitu ya. Itu bayarnya mahal. Berapa umroh sekarang itu? Berapa haji sekarang ya. Kita meninggalkan banyak urusan kita untuk beriktikaf di sana. Tapi ternyata pahalanya ada yang lebih besar dan lebih dicintai daripada itu, yaitu suka membantu orang lain. Ya, oke. Nah, tapi sekali lagi tidak kemudian kalau gitu saya nggak haji dan umroh lah. Ya nggak juga gitu ya. Tentu untuk menyempurnakan rukun Islam kita ya kita berhaji gitu ya. Tapi untuk memberikan satu motivasi ternyata mendapatkan ridha Allah, ya itu tidak harus kemudian dalam kategori pikiran kita itu tidak harus kemudian yang mulu-mulu, yang besar-besar gitu. Hal yang sepele tapi sungguh itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada saudara kita sesama muslim, itu juga menjadi ladang keridhaan Allah, pahala di sisi Allah. Ya, maka jangan berputus asa untuk menjadi agen kebaikan bagi orang lain. Ketika itu bisa kita lakukan, maka kita termasuk anfa'uhum linnas. Bahkan dalam hal yang paling sederhana, hanya menutup mulut kita agar tidak mengobral rahasia orang lain, itu juga termasuk bagian dari kemanfaatan bagi orang lain. Nah ini, aku kan menjadi orang yang bermanfaat nanti kalau saya sudah kaya. Nggak perlu nunggu begitu. Nggak perlu disebut pahlawan dulu untuk menjadi orang bermanfaat. Dalam hal sepele keseharian kita, bisa kita tabung menjadi kebaikan-kebaikan yang mengalahkan kemanfaatan bagi orang lain. Maka itu lebih dicintai ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, bersumber dari Anas bin Malik ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ahabbul ibad ilallahi anfa'uhum li iyalihi. Bahkan kemanfaatan kepada keluarga itu sudah dianggap sebagai kemanfaatan. Ahabbul ibad, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum, orang yang paling baik, paling bermanfaat bagi keluarganya. Ini ono wong lanang bapak kok nelantarno keluargane, berarti ciri, berarti seburuk-buruk manusia gitu. Wong mbek keluargane dhewe kok ditelantarno, duwe bojo ora diurusi, duwe anak malah diurusi wong liya gitu. Nah, hati-hati ya, apa ya, ibu-ibu yang ngono Bu ya, duwe bojo siji kok ya diomeni. Gak diroman dicelatuni ya. Tahu dicelatu ya, bahasa Tuban dicelatu, diseneni. Oke. Akhrajahu Abdullah fi Zawaidiz Zuhd. Nah ini. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, manusia yang terbaik di sisi Allah adalah, nah ini saya menemukan meme di internet ini. Ya, berdasarkan sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ini juga menggunakan kata khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, gitu ya. Artinya tidak sekedar belajar Al-Qur'an tetapi mengamalkan. Ya, mengamalkan ya apa yang dia peroleh di dalam Al-Qur'an itu. Khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik ya adalah orang yang paling bermanfaat. Khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik ya perilakunya terhadap keluarganya. Khairukum man yurja khairahu wa yu'mina syarrahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan ya kebaikannya dan mampu mengamankan, menyembunyikan rahasianya atau menyembunyikan keburukan orang lain. Nah, dan lain sebagainya. Inilah manusia-manusia, ciri dari manusia-manusia yang terbaik, Bapak Ibu. Poin yang kedua, wa kun indan nafsi syarran nas. Dan jadilah
ya, orang atau manusia yang terburuk dalam pandangan diri sendiri. Nah, sekali lagi ini mengajarkan sikap, tips, ya, bagaimana kita itu menjadikan diri kita itu terbaik di sisi Allah menurut pandangan Allah, tapi menurut pandangan diri sendiri itu kitalah manusia terburuk. Nah, ini untuk menekan, dalam konteks menekan keangkuhan, kesombongan kita. Ya, tapi jangan nanti dipakai untuk tataran fikih ya. Apalagi kalau bapak, ibu-ibu misalnya seorang hakim yang harus menegakkan, ini beda lagi konteksnya. Mari coba kita bedah. Ya, sebagaimana yang diajarkan ya tips ini ya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ya, contoh untuk memandang diri sendiri itu selalu yang terburuk di antara yang lain. Tapi dalam pandangan diri sendiri, bukan pandangan orang lain. Ya. Misalnya ketika kita berjumpa dengan orang yang memiliki kelebihan daripada kita, lebih mulia, lebih banyak ilmunya, lebih banyak, pokoknya dia lebih dari kita. Maka camkan dalam diri, artinya katakan kepada diri sendiri, kata Syekh Abdul Qadir, sungguh orang ini lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dariku di sisi Allah SWT. Jadi selalu memandang diri ini lebih buruk kita. Bahkan ketika bertemu dengan anak kecil sekalipun, maka camkan dalam diri, anak ini belum pernah bermaksiat, sedangkan aku sudah banyak bersama umurku berbuat maksiat. Sungguh anak ini lebih baik daripada aku. Kira-kira dengan begitu kita mau sombong nggak? Meremehkan tidak, bahkan dengan anak kecil kita. Tidak. Nah, ini manfaatnya ya, agar kita itu tidak tumbuh benih sebiji zarrah pun kesombongan. Kita selalu melihat ya, dalam pandangan diri sendiri kitalah yang terburuk, sehingga melihat siapapun ya kita melihat bahwa dia lebih baik daripada aku. Ya, ya. Jika berjumpa dengan orang yang lebih tua juga demikian. Orang ini sungguh telah menyembah Allah lebih lama daripada aku, lebih duluan daripada aku. Ya, saya lebih muda, tapi usiaku mungkin ya muda dan belum banyak beribadah, justru lebih banyak maksiatnya. Dan orang ini lebih panjang usianya, lebih duluan beribadah dan lebih banyak amalnya. Nah, jadi yang selalu kita lihat adalah kelebihan orang itu, dan kita downgrade diri kita dengan berbagai ya kemaksiatan, kekurangan kita. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang alim, ya, maka katakan di dalam dirimu, kata Syekh Abdul Qadir, orang ini telah diberi apa yang belum aku peroleh, ya, telah menerima apa yang aku belum dapatkan, telah mengetahui apa yang tidak aku ketahui, dan dia telah mengamalkannya dengan mengamalkan ilmunya. Sedangkan aku tidak memiliki apapun, ilmu juga tidak, ya, ya, dan saya juga tidak mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ini artinya merendahkan diri sendiri menurut ya di hadapan diri. Bahkan ketika kita berjumpa dengan orang yang bodoh misalnya, maka katakan dalam dirimu, orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya, sedangkan aku durhaka kepada Allah dengan ilmuku. Aku tidak mengetahui bagaimana Allah mengakhiri umurku dan umur orang ini. Siapa yang husnul khotimah dan siapa yang su'ul khotimah, aku juga tidak tahu. Jangan-jangan dia yang dianggap bodoh justru berakhir husnul khotimah. Nah, ini. Jadi selalu membandingkan dengan orang lain itu dengan meninggikan orang itu. Sedangkan kita downgrade-kan diri kita. Nah, ini. Bahkan jika ketemu dengan orang kafir sekalipun, maka katakanlah di dalam diri, sungguh aku tidak mengetahui. Bisa jadi dia akan memeluk Islam lalu mengakhiri hidupnya dengan amal saleh sehingga husnul khotimah. Sebaliknya bisa jadi aku yang terjerumus dalam kekufuran lalu mengakhiri seluruh hidupku dengan amal yang buruk. Ini tips dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menekan agar tidak muncul benih kesombongan sedikit pun dalam diri kita. Saya jadi teringat ya, satu cerita yang mungkin saya pernah ulang-ulang gitu ya.
tentang Hasan Al-Basri, ya, ketika masih muda, gitu ya. Ya, di akhir dari kisah itu dia mengatakan, ya, siapakah orang yang zuhud itu? Dia mengatakan, az-zahidu man idza ra'a ghairahu fayaqulu huwa khairun minni. Orang yang zuhud itu adalah orang yang ketika dia berjumpa dengan orang lain, fayaqulu, maka dia selalu mendowngrade dirinya lebih rendah, ya, dengan mengatakan dia lebih baik daripada aku. Nah, ini siapapun, ketemu anak kecil, ketemu orang tua, ketemu orang dan lain sebagainya, maka dia selalu meletakkan dirinya, ya, lebih rendah, lebih bawah, tidak memiliki apapun. Nah, ini saya kira ini kisah-kisah yang menarik ya untuk menginspirasi kita agar belajar, gitu ya. Ini kan cara praktis ya, agar tidak muncul kemudian dalamnya sifat hasud, iri, gitu. Melihat tetangga tuku mobil anyar, nggak kok kemudian di iri, duit kondi tuku meneh. Tidak, justru kemudian yang kita lihat adalah apa? Kalau kita menggunakan tip ini, ya, kita doakan dengan yang terbaik. Gitu. Mudah-mudahan dengan mobilnya yang baru, dia banyak amalnya, banyak lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu. Ya, tidak kemudian dikorek-korek dan lain sebagainya. Oke, halo Bapak Ibu. Ya, nah ini kun syarron nasi indan nas, kata Ali. Jadilah orang yang terburuk, manusia terburuk, ya, dalam pandangan diri sendiri. Ini sikap yang bisa kita coba, ya, untuk menekan kesombongan kita. Tapi kata Gus Baha ini mengingatkan, ya, Gus Baha, ya, tentu ini konteksnya adalah untuk menekan keangkuhan, kesombongan diri. Tetapi dalam konteks sosial, ya, apalagi ketika itu harus menegakkan hukum fikih, maka ini tidak boleh kita gunakan. Harus dipilah-pilah, gitu. Ketika ketemu dengan orang fasik misalnya, ya, maka kita tidak boleh kemudian menggunakan konteks ini, tip ini, ya, apalagi kalau kita seorang faqih. Tidak boleh, karena kefasikan itu kan bertingkat-tingkat, gitu ya. Betul Bu ya? Fasik itu artinya orang yang merusak agama, ya. Orang yang muslim tetapi dia tidak sholat itu fasik, meninggalkan sholatnya, meninggalkan puasanya, itu fasik. Nah, menghadapi orang seperti ini bisa kita gunakan tip ini, gitu. Ya, bisa jadi dia mungkin berbuat itu karena kebutuhannya, sedangkan aku kadang-kadang meninggalkan sholat karena itu, bisa kita gunakan. Tapi kalau fasik yang sifatnya muta'addiyah, artinya fasiknya itu kemudian memiliki efek sosial, dampak sosial yang membahayakan, tentu tidak boleh kita menggunakan tip ini, gitu ya. Misalnya orang itu fasiknya dengan menzinai istri orang misalnya, atau kemudian menculik orang, masa kita masih ya nggak apa-apa, bisa jadi hari ini dia begitu, besok dia akan taubat lalu kemudian husnul khotimah. Hancur tatanan sosial, kan itu kan nggak boleh. Ya tetap, ya, dalam hal itu mungkin iya begitu, tapi hukum harus tetap ditegakkan. Kan bubar ya sosial kita kalau dikit-dikit begitu, misalnya penculik, ya, anak gadis lalu kemudian nggak apa-apa, mungkin dia nggak tahu, nggak bisa juga begitu ya. Oke, jadi harus kita letakkan ini ya, dalam konteks itu mendidik diri, ya. Oke, mungkin tidak masalah, tapi kita perlu lihat juga tingkat kualitas kefasikannya itu harus, ya, tentu kita bisa lebih toleran dengan orang fasik yang itu sekedar meninggalkan sholat, itu kan untuk dirinya sendiri begitu ya, tidak memiliki dampak keburukan bagi, ya, orang lain. Tetapi kalau kejahatannya, kefasikannya itu memiliki dampak sosial yang luar biasa, tentu tidak bisa kita tolerir dengan
tips seperti ini. Nah, itu yang diingatkan oleh Gus Bah itu. Oke. Artinya ada perspektif fikih, ada perspektif tasawuf. Nah, ini yang kita gunakan adalah perspektif tasawuf. Tapi dalam perspektif fikih yang memang harus menegakkan tatanan sehingga kehidupan ini berjalan, termasuk hubungan antar kita berjalan dengan baik, tertib, ya, maka hukum fikih harus ditegakkan. Maka prinsip seperti ini apalagi kemudian dimiliki oleh seorang hakim tentu tidak bisa. Nah ini, jadi harus tetap ya, likulli maqalin maqam. Tidak kok kemudian terjadi perdebatan begitu ya. Ya nggak bisa. Nah, karena apa? Konteksnya berbeda, beda harus bisa ditempatkan. Kira kemudian poin yang terakhir, wakun indan nasi rojulan minan nas. Dan jadilah manusia yang biasa-biasa saja di depan manusia. Nggak usah perlente, kemelintih, dan disebut sebagai orang yang berilmu, minta dihormati, ya, salaman kok ini gak dicucuk tangannya kok ramar. Nggak usah berpikir segitunya lah, gitu. Biasa saja, tidak perlu minta diistimewakan di antara manusia. Nggak usah gitu. Artinya menempatkan diri itu biasa aja ya. Dan saya kira Muhammadiyah itu mendidik kita itu, tradisi Muhammadiyah ya, mendidik kita itu seperti itu ya. Maka kalau kita nggak siap sebagai orang Muhammadiyah itu kadang-kadang sakit hati itu. Tanah itu tak wakaf no blas nama aku rati sebut itu. Muhammadiyah itu buruknya begitu ya, takzim terhadap ini yang enggak kadang-kadang hilang gitu. Tapi kita coba sikapi itu sebagai satu proses pendidikan gitu ya, agar kita menjadi manusia yang biasa saja. Artinya dihormati, orang dihormati, ya serah apa. Yang penting sudah Allah yang melihat itu semua gitu loh. Aku lagi sopo ya orang karo takmiri. Wah libe. Padahal ini bangunan ini. Ya, enggak perlu begitu, jadi biasa saja. Justru di hadapan Allah kita lebih mulia, gitu ya. Tapi yang enggak kemudian ya takmir yang kemudian melupakan, gitu ya. Terus podo, EKP dianggap podo, ya enggak juga, gitu ya. Ya kita biasa-biasa artinya kita menghormati orangnya karena ketakwaannya, gitu loh. Ya, jadi bukan karena dibeda-bedakan karena urusan dunianya, tidak. Gitu ya. Ya. Li'annallaha yakrah, kata Imam Nawawi Al-Bantani, karena Allah itu tidak suka hambanya itu yang suka membeda-bedakan orang lain berdasarkan pangkat, derajat, harta, dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Gitu. Nah ini artinya ini juga sikap yang harus kita didikkan di dalam diri kita ya, siapapun diri kita gitu ya. Nggak usah menganggap diri kita itu lebih daripada orang lain, biasa saja. Dan kita lihat kebanyakan orang kan begitu ya, semakin kaya itu justru semakin biasa gitu. Ibaratnya seperti apa orang Jawa bilang padi gitu ya, semakin berisi semakin merendah gitu, menunduk ya. Nah itu coba kita belajar begitu. Nah, tapi ya kenyataannya di kehidupan kita tidak begitu ya. Artinya justru orang yang tidak punya itu biasanya kemudian kemelintih gitu. Karena dengan kemelintih itu dia berharap dia hormati gitu. Padahal orang yang terhormat, orang yang memiliki sesuatu biasanya justru dia khofi tadi, menyembunyikan. Makanya disebut khairun nas tadi itu ya, at-taqiyul ghaniyul khofi. Justru dia menyembunyikan aspek-aspek kelebihan untuk menekan dirinya agar dia menjadi manusia biasa. Maka ketika dia didudukkan di tempat yang tinggi, justru dia merasa nggak nyaman. Itu berarti dia sudah berhasil mendidik dirinya untuk menjadi manusia biasa. Wes aku nang kene ae. Monggo to Pak, monggo ten ngajeng. Wes to kene ae. Justru ketika di atas dia kebingungan, gak ada orang lain, gak nyaman gitu ya.
Ini diundang manten gitu, dimasukkan di ruangan VIP gitu, malah nggak nyaman gitu ya. Mending aku di sini saja karena bisa milih banyak makanan terserah. Enaknya jadi orang biasa kan begitu tak? Begitu. Gitu. Tapi orang yang kemeliti biasanya kan enggak, malah justru disumung kok akan gitu. Ke VIP malah pedena gitu. Nah itulah kadang-kadang manusia itu begitu ya. Ya, maka mari kita belajar untuk menempatkan diri kita itu serendah mungkin ya dalam pandangan diri sendiri sehingga kita biasa saja gitu. Biasa saja. Nah, ada satu doa yang diijazahkan buat kita begitu ya. Di antaranya dengan doa ini agar selain dengan ikhtiar agar kita bisa menjaga 3 sikap ini gitu ya, mendidik diri kita dengan 3 sikap ini, kita kuatkan dengan doanya. Apa doanya? Allahumma ja'alni saburan. Ya, untuk mengingat-ingat tetangga kita namanya Pak Sobur, sebelah kirinya Syakur gitu ya. Allahumma ja'alni saburan, jadikan aku orang yang banyak sabarnya. Waj'alni syakuran, yang banyak syukurnya. Waj'alni fi aini saghiran, dan jadikanlah diriku dalam pandangan mataku orang yang kecil, rendah, hina. Waj'alni fi a'yunin nasi kabiran, tetapi di hadapan banyak orang aku orang yang besar. Nah, itu. Tapi bukan kemudian kita-kitanya yang sengaja membesar-besarkan diri di hadapan orang, tidak gitu. Tapi orang itu membesarkan kita karena ya apa? Lahir dari mungkin kemanfaatan kita kepada mereka. Nah ini monggo kalau mau mengamalkan, dijazakan oleh Syekh Imam Bantani. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran waj'alni fi a'yunin nasi kabiran. Nah, ini bahasa Arab indahnya di sini ya. Semua kalimatnya diakhiri ron gitu ya. Saburan, syakuran, saghiran, kabiran. Nah, oke, saya kira demikian Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari 3 poin nasihat dari Ali bin Abi Thalib ini. Untuk sekali lagi konteksnya adalah mendidik diri kita untuk menekan keangkuhan dan kesombongan kita. Mengapa ini penting? Ya, karena kesombongan, keangkuhan inilah induk dosa yang sulit untuk mendapatkan ampunan. Sebagaimana perilakunya iblis laknatullah. Nah, ini. Maka kita perlu menekan. Sehingga kalau kita bisa menekan kesombongan, keangkuhan kita, insya Allah kehidupan akan berjalan dengan baik, indah bagi kita, bagi orang lain. Saya kira begitu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.